Alhamdulillah, itu mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sajikan pokok alam dan utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri Sunggal Kumane dan seluruh dewan guru yang telah hadir di dalam ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dewan guru karena sudah meluangkan waktunya sebentar untuk mengikuti presentasi saya, yaitu mengenai aksi nyata budaya positif dalam suatu pendidikan. Baiklah teman-teman semua, jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengetahuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah. Ia menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter siswa. Kemudian konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhan, bakat, dan minat mereka. Miskonsepsi tentang teori kontrol ada 4. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang seterusnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian cara mengubah paradigma ada 2, yaitu stimulus respon dan teori kontrol kita. Yang pertama yaitu kalau stimulus respon yaitu mengenai kebutuhan kita bersama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus responnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Pertanyaan romantik. Bapak Ibu semua setuju tidak? Kalau misalnya pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa kita? Tidak ya? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kita hukuman namanya. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dia baru kata. Setuju? Yang setuju. Yang menurut saya apa? Setuju. Setuju ya. Setuju ya menurut Bapak Ibu? Setuju. Jawabannya. Jadi di nomor 3 ini tidak. Karena kalau kita memberikan penghargaan kepada anak
tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang pertama adalah kalau di sekolah kita yang sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. 6 dimensi. Kemudian budaya positif. Jadi penerapan program 5S itu adalah termasuk ke dalam budaya positif. Pak, kamu tidak. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. 5 ya. Kemudian budaya positif sekolah kita. Yang pertama adalah guru menyambut kedatangan siswa, yaitu yang siswa pagi-pagi datang kita menyambut dengan bersalaman. Itu termasuk ke dalam budaya positif. Kemudian mengikuti upacara setiap hari Senin. Dari Bantu Ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Yang selanjutnya adalah baca Yasin setiap hari Jumat dan gotong royong. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi manusia ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kita untuk bertahan hidup memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kita perlu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima oleh semua orang, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga penguasaan. Yang pertama adalah harga diri, kemudian keinginan kita untuk dianggap, memimpin dan prestasi dan diakui. Yang kelima kebebasan. Kita menginginkan kebebasan. Yang pertama adalah mandiri, yaitu memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri kita. Yang ketiga kesenangan, seperti bermain, humor dan tertawa ya. Motivasi perilaku manusia. Ada yang motivasi dari ekstrinsi dan ada motivasi dari intrinsik. Ini adalah motivasi perilaku kita. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman yaitu perilaku yang tidak terencana secara tiba-tiba, ya, spontan.
Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam semua warga sekolah ataupun kelas dilibatkan saat kita membuat keyakinan kelas. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas di SMP Negeri 9 Semari. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Ya, pernah. Pernah. Di SD ada pernah buat keyakinan kelas? Ya, pernah. Jadi nanti ibu akan membagikan post-it. Ya, post-it ini gunanya kalian menulis kata-kata keyakinan kelas apa yang ingin kita tulis ya. Kemudian nanti kita buat satu kesepakatan. Kemudian keyakinan kelas itu kata-katanya harus kalimat positif ya, tidak boleh kalimat negatif. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi jangan kita buat dilarang, kita buat adalah menjaga kebersihan kelas ya. Baiklah, ini bagi satu, berarti satu orang dapat satu. Boleh tulis kalimat kesepakatan kelas kita apa yang bisa tulis. Nanti kita tempel ya. Nanti bawa temannya mas. Kita tempel nanti. Ya, buat terus kata-kata di situ. Apa yang ingin kalian tulis? Buat kesepakatan kelas kita. Misalnya, masuk kelas tepat waktu. Kemudian apa lagi? Oh, kesepakatan ya. Ya, kesepakatan kelas. Ataupun sama juga dengan keyakinan kelas. Nah, siapa yang udah siap? Boleh maju satu-satu ya. Bapak jawab. Ya. Bapak Ibu semua, ini adalah kegiatan saya dalam membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Keyakinan kelas itu masing-masing guru, bukan satu kelas berlaku untuk semua. Saya, setiap kelas punya keyakinan kelas. Belajar dengan saya seperti ini, atas kesepakatan bersama. Jadi saya nggak bisa pakai punya Bu Adila. Makanya setiap guru punya satu keyakinan masing-masing. Itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih kelas pakai. Kenapa? Kalau keyakinan kelas lebih kelas yang pakai. Harusnya, tapi semua guru mapel punya keyakinan. Namanya itu kesepakatan belajar. Dalam bahasa lain namanya kontrak belajar. Setiap kali kita, bukan setiap kali ya, waktu pertama Yes. kita sudah membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita ya. Ya, masing-masing guru mapel. Ya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada tiga ya. Segitiga restitusinya ada tiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Guru. Nama saya Nail Musa. Saya kelas 32. Terima kasih Bu Guru. Hari ini Ibu telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Dan saya tidak akan bermain-main lagi sehingga saya terlambat masuk kelas. Jadi baiklah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Di mana kita guru mampu merefleksi diri kita dalam posisi kontrol saat ini, yaitu bagaimana perjalanan diri kita sebagai manajer yang menuntun murid-murid kita untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh guru karena sudah sudah meluangkan waktunya sejenak dalam presentasi aksi nyata saya. Nama saya Betul Vera, saya dari kelas 1. Perasaan saya hari ini sangat senang karena saya bisa membuat kegiatan kelas bersama kelas yang kami buat bersama. Nama saya Betul Vera, saya dari